Balai Kota nomor 11 baru Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171. Isi museumnya ada koleksi arkeologi, koleksi sejarah, koleksi keramologika, koleksi numismatika dan heratapika, koleksi naskah, koleksi etnografi, koleksi teknologika, koleksi peta atau geografi, koleksi foto-foto, koleksi prasasti. Tujuan museum ini dibangun untuk menjadi situs sejarah yang menyajikan sejarah dari zaman penjajah Belanda dan Jepang hingga masa kemerdekaan. Ada juga beberapa koleksi yang terdapat di Museum Kota Makassar ini, seperti koleksi Buaya Maria, koleksi foto reproduksi dan naskah, koleksi foto peristiwa dan bangunan sejarah, koleksi patung dari relief potret, koleksi patung memorial, koleksi Mawala Art Gallery, foto-foto mantan wali kota Makassar, dan salah satu contoh foto bersejarah di museum ini adalah foto Ratu Wilhelmina dari Den Haag, Belanda, yang nama lengkap Ratu ini adalah Wilhelmina Helena Pauline Maria yang menentang kemerdekaan Indonesia. Dan juga di ruang pamer ada batu bata. Bata ini merupakan tinggalan dari benteng Sumba Opu melalui ekskavasi. Bata hasil temuan ekskavasi benteng Sumba Opu dianggap memiliki nilai penting. Maka hasil temuan ini disimpan di museum karena museum berperan serta dalam upaya pembelajaran dan peningkatan apresiasi terhadap warisan budaya guna memperkokoh jati diri bangsa dan meningkatkan kebangsaan nasional. Karena museum berfungsi sebagai tempat pelayanan informasi dalam berbagai aspek, termasuk wahana dalam kegiatan sosial. Foto koleksi Ratu Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau atau yang dikenal dengan Ratu Helena, lahir di Nederland 31 Agustus 1880 dan meninggal 28 November 1962. Beliau menjadi ratu di Nederlanda 1898 sampai 1948. Wilhelmina adalah putri Raja William III dan Ratu Emma. Sejak 1884, Raja William meninggal dunia. Pada waktu itu, Wilhelmina masih berusia 4 tahun. Ini adalah salah satu naskah yang ada di Museum Kota Makassar. Ini adalah Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin sebagai wakil dari Kesultanan Goa atas kemenangan Verenigde Oudingische Compagnie pada 18 November 1667 yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Spelman. Perjanjian ini menjadi simbol perdamaian. Sultan Hasanuddin juga kemudian diberi julukan ayam jantan dari timur oleh Spelman. Perjanjian Bongaya masih berdasarkan referensi yang sama di atas. Inti dari perjanjian ini adalah bahwa Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa harus mengakui pemerintahan dan kekuasaan Belanda di Makassar. Kemudian, ia juga harus menyerahkan benteng Ujung Pandang yang kemudian menjadi benteng Fort Rotterdam kepada Belanda. Adapun isi selengkapnya dari perjanjian Bongaya: 1. Makassar harus mengakui monopoli VOC. 2. Wilayah Makassar harus dipersempit hingga tinggal Goa saja. 3. Makassar harus membayar ganti rugi akibat peperangan. 4. Sultan Hasanuddin harus mengakui Aru Palaka sebagai raja dari kerajaan Bone. 5.
goa tertutup bagi orang asing selain VOC. 6. Benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Notre Dame. Ini adalah lukisan Alun-Alun. Dalam isi perjanjian Bumaya, Sultan Hasanuddin harus mengakui Alun-Alun sebagai Raja Bone. Alun-Alun adalah Sultan Bone yang menjabat pada tahun 1672 sampai dengan 1696. Saat masih berkedudukan sebagai pangeran, ia memimpin kerajaan dari hasil perjanjian Bumaya antara VOC dan Kesultanan Goa pada tahun 1666. Ia bekerja sama dengan Belanda saat membangun Makassar. Malaka pula yang menjadikan suku Bunis sebagai kekuatan maritim besar yang bekerja sama dengan Belanda dan mendominasi kawasan tersebut selama hampir seabad lamanya. Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terakhir dengan nama Muhammad Bakir I Malambasi Daya Matawang Karayan Bonto Malape. Setelah menaiki tahta, ia digelar Sultan Hasanuddin. Setelah meninggal, ia digelar Tumenanga I Bala Pangkana. Karena keberaniannya, ia dijuluki De Handes van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur. Dia dimakamkan di Tatamka, Kabupaten Goa. Dia diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 087 1973 tanggal 6 November 1973. Adalah Biosanga Benteng Sumba Opu. Benteng Sumba Opu adalah benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa ke-9, Daeng Matendre Karayan Tumapa Isi Kalona pada tahun 1625. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Kata, Kelurahan Benteng Sumba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada masanya, tempat ini pernah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan di mana rempah-rempah yang diperjualbelikan untuk beberapa pedagang baik dari Asia, sekitar Indonesia, dan wilayah Eropa. Sayangnya, tempat yang sering dikunjungi oleh beberapa masyarakat lokal dan internasional ini telah dikuasai oleh VOC pada tahun 1669. Kemudian dihancurkan hingga terendam oleh ombak pasang. Pada tahun 1980-an pun benteng ini ditemukan kembali oleh beberapa ilmuwan yang datang ke tempat itu. Pada tahun 1990, benteng ini telah direkonstruksi sehingga terlihat lebih baik lagi. Pada saat ini pun, Benteng Sumba Opu telah menjadi sebuah objek wisata bersejarah karena di dalamnya terdapat beberapa bangunan rumah adat Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu saja, tempat ini juga memiliki sebuah meriam dengan panjang 9 meter dan berat sekitar 9.500 kg. Serta ada sebuah museum yang berisi benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Goa. Lalu di sini pun ada bata-bata runtuhan Benteng Sumba Opu dengan motif-motif yang berbeda. Adalah lukisan Cornelis Daumer. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada periode 1680 hingga 1684. Ia mewakilkan Hindia Belanda dalam perjanjian Bumaya. Foto di belakang saya merupakan peta kota Makassar pada tahun 1914. Dan di bawahnya adalah gedung lantai pada bangunan kolonial di Makassar. Foto di belakang saya merupakan
pidato Presiden Soekarno di depan para pelajar dalam kunjungannya di Sulawesi Selatan dan Tengah 9 Oktober 1953. Lalu di sini foto ini diambil pada upacara pelepasan Operasi Mandala Pembebasan Irian Barat. Belakang saya merupakan foto benteng Rotterdam pada tahun 1874 dan ini adalah benteng pada bangunan kolonial di Makassar. Ini adalah foto-foto kota Makassar pada tahun 1840 hingga 1940. Dan ini adalah koleksi uang koin kuno Indonesia. Lalu ini pun adalah koleksi mata uang kertas kuno Indonesia. Ini adalah koleksi meriam perahu ada di masyarakat Makassar. Dan ini adalah berbagai jenis ukuran meriam bola. Pada ruangan ini kita bisa melihat alat musik khas Makassar. Di belakang ini ada lukisan Bandar Niaga Talo dan Sumba Ukur. Bandar Niaga Talo dan Sumba Ukur merupakan satu-satunya pusat niaga yang tersisa di sepanjang Jazirah Sulawesi Selatan di bawah bendera Kerajaan Makassar. Untuk meningkatkan keuntungannya, Kerajaan Makassar menerapkan kebijakan pintu terbuka (open door policy) dengan mengambil prinsip laut bebas (mare liberum). Kebijakan itu berakibat pada semakin ramainya para pelaut dan pedagang yang Talo. Istana Kerajaan Talo dibangun di areal hutan Talowang dekat Sungai Birah. Kerajaan Talo memiliki sebuah benteng yang disebut Benteng Talo. Benteng Talo merupakan salah satu jajaran benteng-benteng pertahanan Kerajaan Goa dan berlokasi di muara Sungai Talo. Benteng ini dibangun dengan menggunakan bahan batu bata. Dan ini adalah runtuhan Benteng Talo yang mempunyai berbagai ukuran dan